Pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau sholat 5 waktu yang biasa kita lakuin itu sebenarnya bukan sekedar ritual aja? Bayangin kalau ternyata itu adalah sebuah blueprint, sebuah cetak biru yang super terstruktur buat kesuksesan harian dan integritas pribadi kita. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Di sini, kita bakal membedah analisis visual yang menarik banget dari ceramah Ustadz Adi Hidayat yang dijamin bakal ngubah cara kita mandang rutinitas ibadah menjadi sebuah pedoman produktivitas yang luar biasa. Nah, ini dia peta perjalanan kita di sesi ini. 1. Menyapa kita harus sholat. 2. 4 pilar utama beragama. 3. Sholat sebagai bukti iman. 4. Rahasia perencanaan waktu subuh. Dan kelima, zuhur, waktu evaluasi kerja. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengapa kita harus sholat? Pertanyaan besarnya gini, kenapa sih sekedar ngucapin syahadat atau yakin di dalam hati aja tuh nggak dianggap cukup? Kenapa harus ada gerakan fisik yang diatur sedemikian rupa? Disinilah sumber materi kita ngasih satu kutipan hadis yang benar-benar tegas. Disampaikan bahwa pemisah antara seseorang yang benar-benar beriman dengan yang sekadar ngaku beriman itu ada di sholatnya. Jadi sholat itu bukan cuma anjuran ya, tapi benar-benar jadi garis pembatas dan bukti paling konkret dari keyakinan kita. Nah, hal yang paling menarik dari deretan angka di sini, 2, 4, 4, 3, 4. Ustadz Adi Hidayat dengan cerdas nyebut ini sebagai semacam kode koneksi harian kita sama Sang Pencipta. Anda pasti tahu kan, angka ini mewakili rakaat kita, 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 isya. Ini bukan sekadar angka acak loh, melainkan titik sentuh yang emang udah diprogram secara khusus setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, 4 pilar utama beragama. Kita bakal lihat gimana fondasi agama ini dibangun secara bertahap dan pastinya sangat logis. Ini ngasih gambaran brilian gimana agama seharusnya dipraktekkan. Semuanya dimulai dari akidah, atau keyakinan di dalam hati. Tapi keyakinan ini harus dibuktiin lewat ibadah. Nah, ibadah ini nggak berhenti di atas sejadah aja, harus dibawa ke kehidupan profesional dan sosial kita sehari-hari, yang disebut muamalah. Terus, semua interaksi harian tadi dibingkai sama pilar terakhir, yaitu akhlak atau karakter yang baik. Kelihatan kan gimana semuanya tuh nyambung? Poin krusialnya ada di sini. Kalau keempat pilar tadi udah selaras dengan sempurna, sumber materi kita mencatat bakal ada bonus luar biasa yang kebuka. Pas iman dan urusan duniawi kita nyatu, hal itu secara terus-menerus bakal ngelahirin inovasi kehidupan. Ujung-ujungnya, kita dapat kebahagiaan yang utuh, harmoni di dunia saat ini dapat, dan keselamatan di akhirat juga dapat. Bagian ketiga, sholat sebagai bukti iman. Gimana tepatnya tindakan fisik ini berfungsi sebagai jangkar utama yang ngiket seluruh sistem 4 pilar tadi? Sumber kita ngerujuk pada argumen logis dari Al-Quran, di surah Toha ayat 14. Logikanya simpel banget sebenarnya. Kalau Anda ngakuin Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, maka pengakuan lisan itu harus segera diikutin sama bukti fisik. Anda mempertuhankannya, ya buktikan dengan menyembahnya. Sholat adalah manifestasi logis dari iman kita. Coba deh perhatiin tabel ini. Ini ngebuktiin gimana iman itu berfungsi ibarat filter harian kita di tempat kerja atau pas lagi nongkrong. Kalau mata cuma digerakin sama insting atau nafsu, bawaannya pasti pengen ngelihat semuanya tanpa batas. Tapi dengan iman, muncul kemampuan ghodul bashar, dengan sengaja nahan pandangan dari hal-hal yang gak etis. Sama juga kayak lisan, daripada nyebarin gosip atau hoax, mulut yang dibimbing iman cuma bakal ngomongin hal yang baik atau milih diam aja. Iman bener-bener ngeretas insting dasar kita jadi tindakan yang beretika. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, rahasia perencanaan waktu subuh. Filosofinya udah dapat, sekarang kita tarik ke realita rutinitas harian kita, dimulai dari pagi hari. Ada satu fakta bahasa yang mind-blowing banget soal akar kata subuh. Subuh itu berasal dari kata ashbah, dan ternyata artinya bukan sekedar nunjukin waktu fajar. Ashbah itu adalah kondisi di mana seseorang udah benar-benar siap dengan rencana hari itu yang terstruktur dan matang. Jadi ini tuh ibarat panggilan spiritual buat nentuin agenda kita yang jelas, bahkan sebelum kita buka pintu buat berangkat kerja. Kalau kita lihat kronologi idealnya, persiapannya itu bahkan nggak dimulai pas pagi, tapi dari malam sebelumnya. Malam dipakai buat ngevaluasi kerjaan dan minta ampun. Pas menjelang fajar, kita bangun merespons panggilan. Terus waktu subuh, kita bawa rencana kerja kita ke hadapan Tuhan buat minta kelancaran. Hasilnya, Anda bakal mulai kerja dengan ketenangan dan perlindungan spiritual tingkat tinggi. Di sini sumber kita pakai analogi fisika yang keren banget buat ngebandingin dua dorongan di dalam diri kita. Di sebelah kiri ada fajar, yang ibarat pancaran cahaya kebaikan pas jiwa kita ngerespon panggilan Tuhan. Nah, ini langsung berhadapan sama sisi kanan, yaitu fujur atau nafsu kita, si respon negatif dari hasrat dasar manusia.
Jadi, tiap kali Anda sadar bangun merespon azan subuh, Anda tuh lagi ngebiarin energi fajar membelah kegelapan nafsu Anda. Luar biasa kan? Bagian kelima, zuhur sebagai waktu evaluasi kerja. Saya mau tanya nih, gimana biasanya Anda ngelewatin jam istirahat siang? Cuma santai ngopi sambil bales chat, atau ada evaluasi yang lebih dalam? Kita bedah lagi maknanya. Kata zuhur itu berakar dari kata izhar, yang artinya membuat sesuatu jadi jelas, terang, dan nyata. Makanya menurut materi ini, istirahat siang itu bukan sekedar waktu buat makan siang. Ini adalah momen izhar, momen kritis buat mikir secara jelas apakah hasil kerja dari pagi sampai siang ini udah sejalan sama rencana spiritual yang diajuin waktu subuh tadi. Ini nih standar utamanya. Udah bisa belum kerjaan Anda pagi ini dihitung sebagai bentuk ibadah? Kalau Anda sadar lagi beribadah di kantor, yang namanya nipu, korupsi, atau curang itu jadi hal yang mustahil banget dilakuin. Kenapa coba? Karena Anda kerja pakai kesadaran penuh kalau tiap ketikan keyboard atau setiap tanda tangan dokumen itu diawasin langsung sama Tuhan. Ini ngebuktiin kalau evaluasi spiritual waktu zuhur itu ngaruh banget ke performa kerja kita. Punya logika yang pinter doang ternyata nggak cukup. Semuanya harus dimulai dari etos, yaitu jiwa dan niat yang murni. Niat yang benar ini bakal ngarahin logos atau akal pikiran kita. Nah, pas niat dan akal udah sinkron, otomatis bakal ngehasilin patos, yaitu tindakan profesional yang sangat etis, pantas, dan benar-benar tepat sasaran di kerjaan. Kita udah sampai di akhir dari sesi penjelasan materi ini, dan saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Saat ini, apakah Anda ngelihat rutinitas harian dan tugas kantor itu cuma sebagai beban duniawi yang bikin capek? Atau Anda berani ngubah mindset hari ini juga buat ngelihatnya sebagai sebuah ibadah yang direncanakan dengan cerdas dan berkelanjutan? Memahami filosofi sholat ini benar-benar bisa ngerubah tugas harian Anda berikutnya dari kewajiban yang ngebosenin jadi sebuah kemenangan spiritual setiap harinya. Makasih banget udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir dan sampai ketemu di penjelasan materi kita selanjutnya.